Lagi di mana, Gi? Son, gua lagi ada di Kelapa Gading lagi nih, Son. Nah, sobat online, hari ini Sugi berkesempatan untuk mereview salah satu rumah baru di Kelapa Gading. Nah, rumahnya ini jalanan depannya bisa dilalui oleh 2 mobil. Nah, ini dia rumahnya nih. Rumahnya bergaya minimalis. Tonton sampai habis ya. Nanti Sugi kupas review rumahnya ini secara detail. Yuk, kita lihat rumahnya. Nah, pintunya sudah sliding door nih, kanan kiri. Sehingga untuk keluar masuk mobil juga akan lebih mudah. Untuk rumah ini, luas tanahnya 102 meter persegi dan luas bangunannya 228 meter persegi. Rumahnya ini sudah memiliki carport yang cukup untuk 2 mobil besar loh, bukan mobil kecil. Nah, yuk kita lihat ke dalam rumahnya ya. Nah, ini dia nih pintu masuk ke main roomnya. Oh iya, sebelum masuk ke area main room, ini ada 2 anak tangga ya. Nih, pintu masuk main roomnya sudah double door dan juga bahan pintunya kayu solid. Tinggi pintunya kurang lebih sekitar 2 meteran. Jadi bagus ya, besar. Menurut kepercayaan orang Chinese, secara feng shui sangat bagus loh dengan bukaan pintu seperti ini. Sekarang kita lihat ya area main roomnya. Ini area main roomnya nih, ngeplong sampai ke belakang tuh. Asik kan? Nih, pada area sininya nih, begitu masuk, ini ada tambahan nih, dikasih wall panel moldingnya nih, jadi lebih berkesan mewah. Nah, sebelum saya bahas untuk area main roomnya, ini di sebelah kiri saya ini ada satu ruangan yang bisa dijadikan sebagai kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua. Yuk kita lihat. Ini dia kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tuanya. Ukurannya sekitar 2x3 kurang lebih ya. Dan juga sudah dipikirin nih, ada jendelanya nih, sehingga pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga lebih baik. Jendelanya ini juga sudah menggunakan aluminium. Nih, emang niat banget ya yang bikin ini rumah, cerdas banget. Kenapa? Ini ternyata dari kamar tidur orang tua atau kamar tidur tamu ini bisa memiliki akses yang langsung ke kamar mandi loh. Coba bayangin deh, kalau jadi orang tua ya, malam-malam mau ke kamar mandi harus keluar dari kamar dulu. Nah, ini diberikan akses langsung sehingga membuat orang tua juga lebih nyaman di saat pas nginep di rumah ini. Nah, Sugi sekarang mau bahas untuk area main roomnya. Pada area main room, di area sininya kita bisa jadikan sebagai ruang tamunya nih. Nih, kita tinggal tambahin sofa di sini, meja tamunya di sini, terus juga dengan hiasan wall panel moldingnya, serta juga sudah ada nih satu lampu hias gantung dengan drop ceiling dan downlight LED dan lampu sorotnya LED. Udah berkesan mewah banget deh kalau punya ruang tamu seperti ini. Nah, ini kita bisa tambahin partisi nih di sini nih. Jadi sehingga antara ruang tamu dengan ruang main room untuk keluarganya bisa ada lebih private lah ya, lebih enak. Nah, ini ada satu pintu yang untuk ke kamar mandi. Tadi kamar mandi ini juga connect ke kamar tidur orang tua atau kamar tidur tamu ya. Oh iya, untuk kamar mandinya, untuk klosetnya sudah menggunakan toto dan juga sudah ada exhaustnya. Nah, pada lantainya
sudah menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Yuk, sekarang kita lihat ya. Nih, di area sini nih bisa kita jadikan sebagai ruang keluarga nih, karena sudah disediakan top kontak untuk dibikin kabinet TV-nya. Jadi yang tadi Sugi bilang, kalau misalnya kita bikin pembatas partisi antara ruang tamu dan ruang keluarga, jadi ada sekat privasinya. Nah, pada area sini kita bisa gunakan sebagai ruang makan keluarganya. Ruang makan keluarganya juga sudah ada nih lampu hiasnya nih, jadi lebih berkesan mewah kan. Ini ruang makan keluarganya cukup spesius loh, bisa kita gunakan 8 kursi masih oke, masih cukup. Nah, ini area dapurnya nih. Area dapurnya sudah lengkap dengan kitchen setnya ya. Jadi kitchen setnya ini pada tabletopnya ini sudah dikasih keramik, sehingga di saat pas digunakan ini lebih mudah untuk dibersihkan. Dan juga lemari-lemarinya juga lumayan banyak nih ya. Ini ada 10 lemari. Nah, emang yang desain rumah ini udah bener-bener cerdas banget ya. Dia dipikirin loh. Ternyata di dekat area dapurnya ini nih ada satu poin yang tinggi ke atas sekali nih. Jadi sehingga waktu pas masak, hawanya dia bisa naik ke atas. Jadi area main roomnya itu nggak terlalu bau makanan ya waktu pas saat masak. Di area sini kita bisa gunakan nih dari bawah tangga nih, kalau misalnya kita bikin kayak apa, bikin jadiin gudang juga bisa. Nah, yuk sekarang kita lihat ke lantai 2-nya. Seperti apa lantai 2-nya? Oh iya nih, ini sudah menggunakan besi ya. Oh iya nih, sebelum naik nih, saya juga mau kasih lihat nih. Ini di area tangga juga ada pelinnya nih. Jadi waktu pas saat pel juga nggak sampai kotor nih temboknya. Pada area tangga juga dikasih lampu hias ya, sehingga juga nggak terlalu gelap di area tangganya. Untuk tangga, railingnya juga sudah menggunakan besi ya. Sekarang Sugi berada di lantai 2. Pada lantai 2 juga lantainya sudah menggunakan granit ukuran 60 kali 60 ya. Nah, di sebelah kanan Sugi nih ada satu ruangan yang bisa dijadikan sebagai kamar tidur anak yang pertama. Untuk kamar tidurnya ini ukurannya sekitar 2 kali 3 kurang lebihnya. Jadi kita bisa kasih kasur ya, single bed ya, itu juga udah cukup. Ini juga bisa dikasih meja belajar untuk anak, bisa. Nah, di area ruang kamar tidur anaknya ini juga ada satu jendela nih yang lumayan bukaannya, sehingga dia secara sirkulasi udaranya kan ke point ya, jadi enak udaranya, secara sirkulasi udara dan penerangan juga baik. Yuk sekarang kita lihat ke kamar satunya lagi. Nah, ini di sebelah kiri saya ini juga ada kamar tidur yang bisa digunakan sebagai kamar tidur anak yang keduanya. Ukurannya kurang lebih sama, identik sama dengan kamar tidur anak yang pertama. Dan juga ada satu bukaan jendela yang bisa untuk menjadi satu sirkulasi udara dan pencahayaan yang untuk di kamarnya ini. Oh iya, pada area sininya nih ada satu area yang bisa digunakan sebagai buat mesin AC nih. Jadi sudah dipikirin nih di saat pas desain rumahnya.
Pada lantai 2 sudah terdapat satu kamar mandi sharing ya. Oh iya, kamar mandi sharing, toiletnya juga sudah menggunakan toto ya. Dan juga nih tembok toiletnya dia sudah menggunakan keramik platinum dan juga sudah ada wastafelnya. Ini area master bedroomnya. Tuh, area master bedroomnya sengeplong ini, luas banget. Ukuran area master bedroomnya ini 6 kali 4,5, gede ya. Jadi kita bisa desain suka-suka nih area master bedroomnya nih. Nih, pada area sininya ini kita bisa gunakan sebagai area wardrobe-nya nih, ya kan? Udah ada lampu stop kontaknya, terus juga ini bisa kita taruh ranjang nih. Ini sih ranjangnya sih, wah, super king size sudah pasti muat lah. Terus kita tambahin 3 nakasnya di sini. Nah, oh ya nih, pada area master bedroom sudah ada kamar mandi dalamnya ya. Kamar mandi dalamnya untuk klosetnya dan wastafelnya sudah menggunakan toto. Nah, pada area sini ini kita bisa jadiin sebagai area TV-nya nih, dengan kabinet TV yang gede. Ini TV ukuran 50-60 inch pun juga masih oke, masih muat ya kan, gede deh, ngeplong. Nah, ini ada satu balkon dengan jendela yang gede seperti ini, sehingga sirkulasi udaranya juga secara pencahayaan juga bagus dan baik ya. Nah, area balkonnya ini memang dia nggak ada aksesnya, tapi kita bisa gunakan sebagai area untuk ditaruh outdoor mesin AC-nya ya. Yuk, sekarang kita lihat ke lantai 3-nya. Sugi sekarang berada di lantai 3. Pada lantai 3, di sebelah kiri saya ini ada satu kamar tidur untuk ART. Nah, kamar tidur ART juga sudah disediakan satu kamar mandi untuk ART-nya ya. Nih, yang spesialnya nih, di lantai 3 ini ada daknya nih. Nah, pada area sininya sudah ada torennya, dan juga pada area belakangnya ini bisa digunakan sebagai servis areanya nih, untuk cuci-cuci atau jemur-jemur bisa di situ. Ini yang paling Sugi suka. Di area dak seperti ini enak banget loh kalau kita jadiin sebagai dibikin bale-bale ya kan, jadi bisa buat ngaso sore-sore atau pagi-pagi. Dan juga yang paling enak tau gak apa sih, bisa dibikin acara barbekyuan di saat pas tahun baru. Jadi jika teman-teman punya rumah ini, bayangin deh kalau misalnya ada acara kayak malam tahun baru atau yang lainnya, bisa diadain di sini loh. Enak banget kan? Nah, sobat online, udah lihat kan rumahnya seperti apa? Rumah ini harganya hanya 3 M-an aja untuk pembelian cashnya, tetapi secara pembelian secara KPR pun juga bisa ya. So, kalau menurut Sugi ini rumah sih udah oke banget dan cakep loh. Nanti tolong di komen ya kalau menurut teman-teman seperti apa. Untuk survei nanti bisa kontak Sugi. Dan juga bagi teman-teman yang ingin titip jual propertinya juga bisa kontak Sugi ya. Serta tolong dibantu juga ya untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Sugi. Serta tolong nyalain notifikasi loncengnya juga ya. Dan juga Sugi minta tolong untuk bantu follow akun IG dan akun TikTok Sugi. Untuk info lebih lanjut kontak Sugi ya. Dah.